dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu mengenai adab-adaban di dalam membaca Al-Quran. Karena kalau kita membaca Al-Quran penuh dengan adab, tentu Quran tersebut menjadi syafaat untuk kita. Ya, menjadi syafaat untuk kita, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Bagaimana caranya agar kita membaca Quran, ini Al-Quran menjadi syafaat untuk kita, ya, menjadi penolong untuk kita di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah." Man, siapa orang ja'ala yang menjadikan orang tersebut Al-Qur'ana akan Al-Qur'an, amamahu menjadikan depannya orang tersebut, Quran ditaruh di depan. Artinya apa? Dia mengikuti apa yang dijelaskan oleh Al-Quran. Qurannya di depan, disimpannya, ditaruhnya di depan. Artinya dijadikan imam Qurannya. Artinya dia mengikuti atas panduan Al-Quran, mengikuti atas perintah-perintah Al-Quran. Apa keuntungannya? Qadahu ilal jannah. Maka Al-Quran tersebut akan menuntun orang tersebut menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi kalau Quran yang kita baca ingin menjadi petunjuk untuk kita, agar supaya menjadi penolong untuk kita, jadikan Quran imam kita. Artinya ikuti apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, ikuti. Jangan membantah, jangan melawan, apalagi tidak percaya. Ikuti apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Hanya memang sudah sunnatullah seperti itu. Ya, perintah Allah itu tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Sudah seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tegaskan, al-jannah huffat bil makarih. Ala innal jannata huffat bil makarih. Ketahuilah, sesungguhnya surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan hawa nafsu. Tidak sesuai. Nah itu, di situ kita harus berjuang untuk melawan hawa nafsu, bukan mengikuti hawa nafsu. Nah, orang yang hidupnya bermakmum kepada Al-Quran, menjadikan imam Al-Qurannya, menjadikan Al-Quran itu penuntunnya, dia dituntun oleh Quran, mau dituntun, mau ikut apa kata Quran, ya, mau ikut apa kata Al-Quran. Meskipun dia, andai kata dia ikut perintah Quran, dia dihina oleh orang lain, dia dicemoohkan, dia dikucilkan, tidak peduli. Yang penting ikut siapa? Al-Quran. Kata Nabi SAW, jaminan orang yang seperti itu, qadahu ilal jannah. Quran tersebut akan menuntun orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadinya kade orang sok maca Quran, tapi tengah gugu karena perintah Quran. Kade, ya, kau maca Quran, tapi tengah gugu karena perintah Quran. Hati-hati. Kita berjuang terus, berusaha, ya, untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Itu bisyarah, keberuntungan atau kabar gembira untuk orang yang beriman kepada Al-Quran dan dia mengikuti apa yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim. Dan semua perintah Quran itu semuanya benar dan semuanya membahagiakan hati kita. Semua perintah Al-Quran membahagiakan hati kita, menenteramkan hati kita, menguntungkan kita, menyelamatkan kita, semua tanpa terkecuali. Semua perintah Quran tidak ada yang merugikan kita, tidak ada. Hanya tadi tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu, teu akur jeung kahayang itu. Ya. Ada perang yang paling dahsyat yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, jihadun nafsi. Ketika para sahabat pulang dari peperangan yang begitu dahsyat,
Apa kata Rasulullah SAW? Raja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Wahai para sahabat, kita semua ini baru pulang dari peperangan yang paling kecil. Padahal peperangan ini peperangan ya sampai hilang nyawa, dikatakan peperangan kecil oleh Rasulullah SAW. Taruhannya hilang nyawa, ya ditusuk, dibunuh. Tapi kata Nabi ini peperangan kecil. Ya Allah, kita nggak terbayang seperti apa peperangan yang sangat besar. Para sahabat bertanya, kaget, masa ini melawan orang kafir sampai darah mengalir, bercucuran darah. Dikatakan oleh Rasulullah, jihadul asghar, ini jihad yang paling kecil. Oleh ulama ditafsiri, mengapa ketika jihad dengan orang-orang kafir yang memusuhi Islam dikatakan jihadul asghar? Oleh ulama ditafsiri, karena kalau jihad memerangi orang kafir yang memusuhi Islam, ya, yang memusuhi Islam, ya, orang tersebut ketika dia mati, matinya syahid. Andai kata dia kalah, tetap dapat pahala, dapat keberuntungan. Kenapa? Karena dia matinya syahid. Ketika dia menang, dia dapat pahala juga. Eleh jeung menang, nah menang kahala, menang ganjaran. Lamun merangan sa jelema kafir nu ngamusuhan Islam. Tapi sebaliknya, ketika kalah oleh nafsu kita, kalah oleh setan, ya Allah, itu kita celaka. Akan terjadi dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, akan terjadi perbuatan dosa yang kita lakukan ketika kita kalah melawan hawa nafsu. Nalika urang menang ngalawan hawa nafsu, selamat. Nalika urang eleh ku hawa nafsu, cilaka. Wa tiba'u ahwa ra'su syarri habaila. Mengikuti hawa nafsu modal segala kebinasaan. Babari hayang cilaka mah babari, gugu we ka hayang nafsu. Tah ngagugu kana ka hayang nafsu teh modal keur kacilakaan. Ya, modal karena kacilakaan. Nah, ini menjadi peringatan untuk kita. Ya. Jadi para sahabat berkata, raja'na, Nabi mengatakan raja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Qila wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Apa jihad yang paling besar ya Rasulullah? Qala jihadun nafsi wasyaitan, adalah memerangi hawa nafsu dan setan. Karena setan dan hawa nafsu ini menghalangi kita. Ya, merayu kita agar kita tidak mengikuti perintah-perintah Al-Qur'an. Itu keinginan mereka. Maka siapa orang yang menjadikan Al-Quran di depannya, artinya dia mengikuti perintah Al-Quran, maka Quran tersebut akan menuntunnya, akan membimbingnya kepada jalan yang diridhai oleh Allah di dunia sampai akhirat. Dibimbing, dituntun ke surganya Allah. Kenapa? Karena dia jadikan Quran di depan dia. Sebaliknya, waman ja'alahu wara'a dharih saqahu ilan nar. Kata Rasulullah SAW, siapa orang yang menjadikan Quran di belakang punggungnya, artinya dia tidak terima atas perintah Quran, ngahare-harekeun pana perintah Al-Quran, ya, dilalaworakeun perintah Quran, lain diperhatikeun, lain diperjuangkeun, tapi ditinggalkan. Orang yang meninggalkan perintah Quran, dia jadikan itu Quran di belakang tuh punggungnya, artinya dia tidak mau ikut atas saran, atas petunjuk-petunjuk Al-Quran, saqahu ilan nar, maka menyeret saqahu ilan nar, maka Quran tersebut akan menyeret orang tersebut ke dalam api neraka. Meskipun dia rajin baca Quran tiap hari, tamat tiap hari, tapi dia tidak ikut perintah Quran, maka Quran tersebut akan menggiringnya, akan menyeretnya orang tersebut ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Quran yang kita baca menjadi syafaat untuk kita semua fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada waktu ini, pada saat ini kita kedatangan guru kita dari Malang, Al Habib Ahmad bin Utsman Al Idrus. Mudah-mudahan kedatangan beliau ke tempat kita bertambah-tambah keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.